Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau yang penuh dengan kasih dan belas kasihan. Kami menyembah kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit dan hidup. Seperti murid-murid ketemu dengan Tuhan Yesus di tepi Galilea, menyembah Engkau dengan sukacita. Demikian Tuhan, hari ini kami boleh menyembah Engkau sudah melalui puji-pujian, pembacaan firman, dan kesaksian. Saat ini Tuhan, boleh menyembah Engkau melalui firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai kami semua, supaya hati kami sukacita karena firman. Jiwa kami bergilang karena Yesus yang hidup. Roh kami boleh bergairah penuh karena kehadiran Tuhan sendiri. Tolong hamba yang terbatas dan kecil ini menyarukan kebenaran firman Tuhan dan penyertaan Tuhan Yesus. Demikian Tuhan memberkati seluruh ibadah G3 yang ada di se-Jepang ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil berdiri, kita baca teks untuk pada hari ini terdapat dari Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 mulai dari ayat 30 sampai 35. Kita baca bersama dengan bersautan. Kami baca ayat genap. Jemaat silakan membaca ayat ganjil. Berbunyi demikian. Lukas pasal 24 ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Silakan duduk kembali. Selamat beribadah dalam kasih Tuhan, dan kami bersyukur pada hari ini boleh bersama-sama di sini sejak tanggal 17 Maret, karena kami melayani di Aichi, Hiroshima, dan Osaka minggu yang lalu di Fukuoka dalam rangka menyampaikan khotbah tema tahunan 2024 ini. Dan kami mulainya dari Kanto sampai Kyushu, mengalami dan melihat seluruh jemaat G3 setiap di daerah tetap bertumbuh dan diberkati oleh Tuhan. Keadaannya baik. Dan
khususnya di Hiroshima tanggal 30 hari Sabtu pertama kali diadakan perayaan ibadah Paskah dengan kurang lebih ada 30 saudara-saudara kita. Dan di Osaka tanggal 31 ada cukup banyak sewa satu hall yang cukup besar, bisa muat 200, tapi tidak muat. Tambah 50 kursi lagi. Osaka juga sungguh diberkati oleh Tuhan. Walaupun kebanyakan pemuda-pemudi. Dan di Fukuoka minggu yang lalu ada satu seperti bonus dari Tuhan. Ada peneguhan pengurus majelis baru, periode baru. Salah satunya seorang pemudi. Setelah ibadah dia katakan kepada saya, Pendeta Atsumi masih ingat saya sangat susah menjawab dengan pertanyaan demikian. Katanya waktu dia masuk ke Universitas GMU Gajah Mada, orang tuanya yang tinggal di Tanjung Enim, Sumatera bagian selatan, suka hadir kebaktian tahunan nasional YPP di Batu Maram. Dan dulu sebelum corona saya setiap tahun melayani juga. Di situ orang tuanya minta doakan supaya anaknya, anak perempuan nanti mau ke Jepang. Rupanya kami mendoakan. Itu hasilnya sudah selesai S3 di Kyushu University yang ternama di daerah Kyushu, dan sekarang sudah kerja di Universitas Kyushu, dan sekarang melayani sebagai bertanggung jawab untuk sekolah minggu. Doa kita kadang-kadang bertahun-tahun kemudian dikabulkan secara nyata ya. Di sini juga 2 minggu yang lalu dirayakan ibadah Paskah dengan sangat meriah. Saya tidak hadir tapi melihat ratusan foto yang dikirim. Wah, sekian banyak dan sungguh meriah. Melihat wajah-wajah kita sungguh merasakan diberkati oleh Tuhan. Masih kita ada dalam suasana Paskah. Makna Paskah, makna kebangkitan Tuhan Yesus ada 3 intinya. Seperti saya telah cantum dalam Warta Jemaat ibadah Paskah di sini, yaitu pertama adalah Yesus bangkit sebagai bukti bahwa Yesus dan Nazaret adalah betul Tuhan Allah. Seperti dikatakan dalam Roma pasal 4 ayat 23. Yesus yang telah disalibkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kedua, kebangkitan Yesus adalah jaminan untuk kebangkitan orang-orang percaya. Tuhan Yesus telah katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percayaku, ia akan hidup. Walaupun ia sudah mati. Langsung Lazarus sudah mati dibangkitkan. Dan ada satu pasal yang penuh dengan keterangan kebangkitan
Tuhan Yesus dan kebangkitan orang percaya, yaitu surat Korintus yang pertama, pasal 15. Suka disebut pasal kebangkitan. Ada sampai 53 ayat pasal yang begitu panjang lebar. Semuanya keterangan tentang kebangkitan Yesus dan kebangkitan orang-orang percaya, termasuk kita. Di situ dikatakan demikian, ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal di dalamnya. Sulung ini adalah latar belakang di daerah Palestina itu gandum. Ini pokok makanan. Kalau mereka gandum bertumbuh, mulai berbiji, pasti ada satu, dua, namanya biji sulung. Itu berbuah. Kalau begitu, yang lain semua sebentar berbuah. Ini latar belakang istilah sulung. Yesus telah bangkit. Setelah itu, semua orang percaya akan bangkit. Dan ketika sebenarnya ini paling penting, paling berarti bagi kita orang percaya, yaitu Yesus telah bangkit dari antara orang mati, artinya ia hidup. Yesus hidup. Bukan hanya di dalam pujian, dalam pengakuan, di dalam pengajaran. Bukan hanya di dalam huruf. Yesus hidup. Bagaimana hidupnya? Tuhan Yesus sendiri katakan, dalam perkataan termasuk terakhir di dunia sebagai amanat agung. Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka apa yang aku berkata. Setelah itu ayat 20, Matius pasal 28, Tuhan Yesus berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kapan? Akhir zaman. Akhir zaman belum datang. Tapi Tuhan Yesus berkata, senantiasa menyertai kamu. Tuhan Yesus berkata juga demikian. Jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu, hendaklah, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Tuhan Yesus janji menyertai senantiasa kamu. Tinggal dalam aku, firmanku tinggal. Tuhan Yesus hidup sama-sama kita melalui firman Tuhan. Secara praksis, secara nyata, bagaimana Tuhan Yesus hidup? Itulah contohnya. Setelah Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati, murid-murid kebanyakan belum bisa percaya. Ada dua orang, satu namanya Kleopas. Mereka walaupun sudah di Yerusalem mendengar Yesus telah bangkit, tapi mereka belum bisa percaya. Memang murid-murid semuanya waktu itu belum bisa percaya.
Maka dua orang ini pulang kampung sendiri dengan muka muram. Disitulah Tuhan Yesus menampakkan diri. Ini sebagai satu contoh. Setelah Tuhan Yesus bangkit, hidup bagaimana? Ini satu contoh dan gambaran bagi kita juga. Melihat di sini, setelah Tuhan Yesus bersama-sama dengan dua orang murid. Melihat ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Berjalan-jalan bersama. Istilah berjalan-jalan kita bisa membayangkan melalui itu. Kita juga setiap hari berjalan-jalan. Berjalan ke sekolah, berjalan ke kantor, berjalan ke tamasya. Justru kehidupan kita sendiri disebut apa? Perjalanan. Kita hidup sehari-hari berjalan. Kehidupan kita itulah dikatakan tempat Yesus bersama-sama. Dan Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka sedang berjalan. Buat apa? Kita melihat ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu bercakap sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Tuhan Yesus berbicara, bercakap. Murid-murid sedang bercakap-cakap. Tuhan Yesus tanya, kamu bicara apa? Kita diingatkan. Mereka bisa bicara-bicara tentang kejadian di Yerusalem. Baru saja mereka mengalami, mendengar. Yesus tidak ada di kuburan lagi. Yesus telah bangkit. Wanita-wanita pergi ke kuburan kosong, ketemu dengan malaikat. Mereka terkejar dengan ia hidup. Kembali ke murid-murid, murid-murid pun pergi ke kuburan kosong. Kejadian ini, kesaksian ini dari murid-murid dan perempuan-perempuan, mereka sudah dengar. Bukan dengar saja. Bisa bicara, bercakap-cakap apa yang terjadi Yesus. Tapi Tuhan Yesus katakan, hai kamu bodoh. Bicara dengan kejadian Tuhan Yesus di Yerusalem, dan sekarang Tuhan Yesus berbicara, tapi mereka tidak mengerti. Ada Yesus di sebelah mereka. Di dalam keadaan mereka, Tuhan Yesus bercakap-cakap. Tuhan Yesus berbicara. Selalu dalam ibadah, dalam doa, pembicara, pengkhotbah, atau liturgos, katakan Tuhan berbicaralah dalam ibadah. Tuhan berbicara melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus menyertai di mana dalam perjalanan
kehidupan sehari-hari. Dan berbicara. Dan satu lagi terjadi apa? Itulah tadi kita melihat ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika Tuhan Yesus makan bersama, ambil roti, memecahkan roti, ini bukan di keadaan perjamuan kudus, belum ada. Ini hanya makan biasa. Sudah sore, mereka masuk ke tempat penginapan, makan malam. Nah, itulah waktu mereka makan. Yesus mengambil roti dan membaginya. Bukan saja waktu perjamuan kudus saja kita merasakan Yesus hadir. Memang perjamuan kudus satu kesempatan secara khusus ditentukan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk mengingat. Karena kita suka lupa, mudah lupa, maka perlu perjamuan kudus. Ingat Tuhan Yesus tersalib, bangkit, hidup. Perlu ingat. Maka melalui perjamuan kudus, itulah tujuannya ingat. Tapi melalui kejadian ini, setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, menyertai dua orang murid, berbicara, bersama-sama makan. Itu mengingatkan kita juga, menyadarkan kita. Kita juga setiap waktu kita makan berdoa ya. Kalau tidak ada berdoa sebelum makan, itu bagi orang Kristen ya jarang ada. Panjang pendek terserah. Seperti anak saya pendeta, tapi dia datang di rumah mau makan, luar biasa doanya pendek. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Maka boleh juga. Sebaliknya ada yang bapaknya panjang lebar berdoa syukur, anak-anaknya hampir nangis. Pentingnya setiap waktu makan, biasanya kita orang Kristen suka berdoa. Apakah sebagai hanya salam, kebiasaan? Tapi ini kejadian ingatkan kita. Yesus sama-sama makan dengan murid-muridnya. Bagaimana waktu kita berdoa, makan, bisa mengingat sekarang makan ini, nasi ini, lauk ini, apa hanya kebetulan turun dari langit? Tidak mungkin. Hasil kerja, ada pekerjaan, ada sehat, maka bisa kerja. Tuhan lindungi kehidupan kita. Waktu makan, satu kesempatan kita ingat Yesus ada di mana. Kalau begitu doa waktu setiap kali makan, boleh kita mengingat. Di rumah kami sekarang tidak ada anak dan cucu. Kami dengan Ibu Hatsumi, honeymoon. Ganti-ganti berdoa. Dan saya belajar ini. Saya doakan, Ibu Hatsumi sebenarnya, amin. Kadang-kadang aminnya tidak dengar. Kadang-kadang aminnya kuat. Amin.
saya selalu pikir kok ini respons ibu Atsumi-nya mengapa begitu beda-beda ya. Saya pikir-pikir, perhatiin, saya sedikit mengerti. Kalau doa ucapan syukur makan saya, kalau ada kesembuhan, itu sautannya juga sungguh suara besar. Amin. Tapi mungkin sibuk saya apa aja ya, doanya agak kurang, sautannya amin. Kadang-kadang tidak sebut amin. Kita ingat Yesus yang hidup di mana? Waktu makan. Saya senang baca satu buku yang sangat sederhana. Judul pun sederhana. Dengan bahasa Jepang, Daidokoro ni mo kami-sama wa oraremasu. Tuhan Allah ada di dapur pula. Bukunya kecil, sederhana. Tapi saya senang dan tidak bisa lupa itu. Isinya itulah. Tuhan ada di mana-mana. Ibu-ibu masak di dapur, di situ pun ada. Itu isinya. Tuhan Yesus hidup. Di mana? Bagaimana? Ini contohnya. Dan akhirnya Tuhan Yesus mengambil roti, memecahkan. Mungkinkah cara syukur, cara memecahkan ada kekhususan dari Tuhan Yesus sendiri, atau dengan tangan ada sisanya terpaku kah? Di situlah dua orang terbuka mata. Terbuka mata, baru mengerti Yesus ada. Di mana? Di depannya. Ini satu gambaran yang indah sekali. Bukan mereka mengerti dan ingat seperti melihat Tuhan Yesus, bukan melalui perjamuan kudus saja. Melalui jalan-jalan dengan sedih hati, berat hati, dengan kekuatan kami akan jadi apa tanpa Tuhan Yesus. Di dalam pemikiran mereka itu Tuhan Yesus berjalan bersama, berbicara, makan bersama-sama. Itulah firman Tuhan menjelaskan. Yesus ada di mana? Bagaimana hidup bagi kita? Akhirnya mereka terbuka mata. Ayat 31 katakan demikian. Ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka mengatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci. Mereka mengapa tidak bisa lihat Tuhan Yesus yang ada di depannya sama-samanya? Karena ada sesuatu. Kita melihat ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada sesuatu. Walaupun Tuhan Yesus sama-sama berbicara, makan
tidak mengenal. Ada sesuatu menghalangi melihat, membutakan. Karena apa? Jelas mereka tidak bisa percaya. Tidak percaya. Inilah menutupi mata untuk mengenal Yesus. Padahal mereka di Yerusalem dengar. Tidak ada mayat. Yesus bangkit. Yang hidup. Dengar penjelasan malaikat. Murid pergi. Kurban kosong. Murid berkata, tidak ada mayat. Yesus bangkit. Mereka begitu berkali-kali mendengar. Mampu menjelaskan kepada orang yang lain. Bahkan kepada Tuhan Yesus sendiri. Apakah Anda tidak tahu apa yang terjadi? Panjang lebar menjelaskan. Tapi tidak mengenal Yesus. Saya setiap kali baca ini diingatkan. Mengapa di gereja ada yang hidup diberkati maju, ada yang gereja makin surut. Waktu pengalaman saya yang sangat indah di Tiongkok, waktu masih tertutup, ada pada misi kami kirim misionaris ke Tiongkok 2-3 orang. Saya ikut bersama-sama melayani persekutuan 2 pagi. Wah. Saya pertama kali mengalami ada satu kamar tersembunyi, ada kira-kira 20 orang. Dan teman kami, misi kami ajak, inilah tempat, buka. Saya injak kakinya, seperti kena stroke. Saya belum pernah pengalaman demikian. Saya tanya setelah persekutuan itu, mereka kumpul kapan? Dari jam 4 pagi. Saya masukkan jam 8. Berapa jam mereka berdoa? Mereka datang dari jauh-jauh daratan, Tiongkok daratan jauh. Berjam-jam mereka berdoa. Itu keadaan jemaat di bawah tanah yang dulu dikatakan demikian. Kehadirat Yesus, kehadirat Roh Kudus bukan dengan hanya perasaan saja. Saya sendiri kena seperti betul-betul saya loncat. Kehadirat Tuhan Yesus begitu kental. Tapi ada ya gereja ikut ibadah, tidak dapat apa-apa. Pendetanya berteriak khotbah, terus singgung-singgung suara sosial, suara bermata. Tidak ada Tuhan Yesus di mana? Nyata dalam jemaat gereja ada maju, diberkati, banyak orang diselamatkan dan imannya dikuatkan. Karena apa? Dalam ibadah Tuhan Yesus ada berbicara, menunjukkan keadaannya, kehadiratnya, kuasanya, kasihnya. Inilah satu contoh. Ada yang menghalangi mata. Bukan mata orang Kristen, bukan orang non-Kristen. Pendeta-pendeta pun bisa jadi. Apa yang menghalangi mata untuk melihat Tuhan Yesus? Tahu Tuhan? Contohnya
Di sini mereka tidak percaya. Sungguh-sungguh Yesus bangkit dari hidup. Dan contohnya tadi kita baca sebagai Nats Pembimbing, Kejadian pasal 21 ayat 19 tentang ini kejadian Hagar. Dia diusir dari Sarah karena Abraham sudah izinkan. Dia jadi sombong karena dapat anak dari Abraham. Sudah habis kirbatnya. Di padang gurun siap mati. Taruh anaknya Ismail menjauhkan diri karena tidak mau lihat anaknya meninggal. Dia di situ siap mati. Malaikat Tuhan membuka mata. Di situ ada sumur. Ini lucu ya. Sebenarnya Hagar bawa anak di padang gurun. Kirbat semakin habis total. Mau siap mati. Betapa carinya, rindunya sumur. Sudah sebenarnya datang ke sumur. Tidak lihat. Ini agak lucu ya. Tapi itulah gambaran. Kalau manusia sedih, marah, khawatir, mata bisa ada di depannya. Ada sebenarnya. Bagaimana kita waktu marah-marah. Lupa Tuhan. Dan kelihatan Tuhan ada di mana. Sedih. Bagaimana ini nasib saya? Lonely, saya sendiri. Tuhan Yesus ada di mana? Mata. Dan pengalaman Nabi Bileam, bukan ini Nabi resminya, Pelihat. Ini digodai oleh Raja Moab. Karena bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, harus lewat Moab. Jadi Raja Moab takut. Israel datang, dia cari-cari Pelihat. Itulah Bileam. Raja Barak Moab kirim rombongan dengan suku harta supaya Bileam doakan supaya mencegah Israel melindungi Moab. Bileam berdoa, Tuhan katakan dia jujur. Dia dikatakan kepada Raja Barak Moab, Tuhan tidak ingin itu. Tapi berkali-kali Raja Barak kirim rombongan bawa suku makin banyak, makin berharga. Dan orang yang membawanya makin tinggi kedudukannya. Akhirnya Bileam digodai oleh suku. Apa yang terjadi? Dia naik kereta berjalan, di depannya ada malaikat Tuhan memegang pedang terhunut. Kereta melihat, berteriak, loncat. Bileam jatuh. Marah, pukul kereta. Tuhan buka mulut kereta. Tuhan, apakah selama ini saya melayani Anda? Pernah demikian? Disitulah Bileam mata terbuka. Melihat. Kalau yang mau cek silakan bisa melihat kitab Bilangan pasal 22. Dari ayat 1 kita hanya baca ayat 31 saja. Bilangan 22 ayat 31 bisa tunjuk. Kemudian Tuhan meningkapkan mata Bileam. Dilihatnya malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri jalan lalu berlututlah. Iya, ada sesuatu mengenai. Kenapa? Berkompromi. Berkompromi. Sudah tahu kehendak Tuhan. Sudah tahu ketentuan Tuhan. Sudah tahu jalan diberkati oleh Tuhan. Tapi berkompromi. Berkompromi. Otomatis mata tertutup.
ini sangat sendirian ya. Kereta melihat mereka Tuhan. Nabi tidak bisa lihat. Ini satu contohnya. Dan ada satu hal yang sangat kuat dan besar pengaruhnya, itu dari si hitam. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4 menerangkan demikian. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. Bisa ditunjuk, kita baca. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibuatkan oleh ira zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus adalah gambaran Allah. Siapa? ira zaman. Bahasa Jepang, kono yo no kami, Allah dunia menutupi kemuliaan Kristus, membutakan mata hati orang yang tidak percaya. Kita melihat sekian banyak orang Jepang di kiri kanan kita, dalam lingkungan kita. Mereka mencari kebenaran, mencari untungnya, nafkahnya, bahagianya, tapi tidak mengenal kemuliaan Yesus. Maka cari-cari kemuliaannya di mana? Di jinja-jinja, mana-mana. Betapa indahnya kita sekarang terbuka mata rohani. Kita memandang kemuliaan Yesus. Tapi orang yang tidak bisa percaya, orang dunia, hanya melihat kemuliaan Allah dunia. Ira sama. Itulah iblis. Disebut anak buahnya roh tenung, roh nabi palsu, roh menipu, berharap-berharap. Inilah semua dibuat oleh iblis, menghalangi mata manusia supaya tidak bisa melihat kemuliaan Yesus, kemuliaan Allah. Maka Tuhan Yesus datang kepada dua murid ini, membuka mata mereka dengan apa? Penjelasan firman Tuhan. Apa yang dikatakan dalam perjanjian lama, kitab suci tentang Yesus, itulah diterangkan kepada mereka. Ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis dalam dia, tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dalam perjanjian lama terdiri dari sejarah nabi-nabi dan kitab-kitab. Dari seluruhnya ada penjelasan menyinggung tentang Mesias, tentang Kristus. Yesus ambil ayat-ayatnya, menjelaskan, mereka mendengar keterangan, terbuka mata, mengenal Yesus. Ini satu gambaran dari kitab suci, dari firman Tuhan. Kita mengerti, mendengar, membaca. Tuhan Yesus membuka mata. Mengakibatkan apa? Hati kita berkobar-kobar. Kalau istilah berkobar, bagaimana ya Bapak membayangkan kalau dengar hati berkobar? Langsung ingat, oh hati berkobar karena cinta. Bisa hati berkobar karena harapan. Kerja baru, sekolah baru. Istilah berkobar dengan bahasa
Agrikannya kayu. Kalau kita cari kamus, ada dua arti. Memang di dalam Alkitab dipakai dengan dua arti. Diterjemahkan dua kata, dua arti. Yaitu satu adalah bakar, nyala. Seperti cara yang tidak berbuah akan dibuang dan dibakar api. Itu kobar. Dan ada satu arti, adalah light, terang. Jadi seperti Matius pasal 5 ayat 15, Tuhan Yesus katakan, pelita kalau dinyalakan, ditaruh di atas meja. Jadi pelita menyala. Jadi terang. Jadi berkobar-kobar ada dua arti. Satu, hangat. Satu, terang. Jadi pengalaman murid-murid mereka katakan, waktu mendengar keterangan firman Tuhan, Tuhan Yesus, hati kita berkobar-kobar. Artinya, hati jadi hangat. Terang. Maka mengenal Yesus. Ini satu prinsip, satu gambaran yang sama terjadi bagi kita semua orang percaya. Kita baca firman, mendengar firman. Rasanya Tuhan Yesus berbicara. Bukan saja hanya doa waktu khotbah ibadah. Tuhan berbicara. Tapi pendeta berkobar-kobar berkhotbah ngantuk. Apalagi saya kadang-kadang suka duduk di belakang. Ada yang saya pikir, ini jemaat ini rajin baca ya, ayat-ayatnya. Kok saya lihat, waduh, gambar laki wanita. Ini bukan semua ya, hanya 1-2 orang. Itulah Bapak sekalian. Kita mendengar khotbah. Bukan saja doa kita, Tuhan berbicaralah. Inilah gambarannya, ini contohnya. Kita mendengar khotbah. Pendeta berkobar-kobar khotbah. Hati kita berkobar. Karena apa? Yesus. Yesus. Kita setiap pagi kita baca firman. Hati kita hangat. Pemikiran kita, perasaan terang. Walaupun ada rasa gelap, rasa capek. Tapi itulah melalui firman Tuhan. Mata kita terbuka. Yesus ada di mana? Di depan. Buat apa? Berbicara. Sama-sama makan. Ini pengalaman dua murid. Mendengar firman Tuhan. Penjelasan firman Tuhan. Terbuka mata. Yesus ada. Hati hangat. Terang. Hati kita bisa jadi dingin. Mungkin sudah keluarga suami istri sudah bersama-sama 35 tahun. Seperti kami sudah 53 tahun. Bisa kadang-kadang jadi dingin. Firman, Yesus ada. Langsung hangat. Hangat terang. Kadang-kadang kita merasa tidak jelas. Masa depan saya bagaimana kerja-kerja di ya. Kurang jelas, kabur. Mari. Menjadi firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara. Mengenal Yesus ada. Hidup. Sama-sama aku. Langsung hati kita hangat. Pikiran kita terang. Inilah contohnya. Yesus telah bangkit. Artinya Yesus hidup. Senantiasa di mana?
bagi kita orang percaya. Waktu susah, waktu menderita, mari ingat. Hati kita bagaimana bisa terang dalam keadaan ini? Karena Yesus. Mari kita sungguh mengalami dalam kehidupan sehari-hari. Dan mereka sudah berkobar hati apa yang terjadi. Langsung berdiri. Langsung berdiri. Kemana? Ke Yerusalem. Untuk apa? Kembali ke jemaat. Di situ ada murid-murid yang percaya. Itulah namanya gereja, jemaat. Mereka langsung kembali. Langsung berbicara. Kami juga. Satu buku tafsiran yang suka dipakai oleh banyak pendeta. Dari namanya Barclay. Beliau katakan tentang keterangan bagian ini. Ini satu gambaran gereja. Gereja adalah persekutuan. Keluarga Tuhan. Persekutuan itu artinya setiap orang mengalami Yesus. Ingin membagi, sharing. Itulah persekutuan gereja. Bagaimana persekutuan kita? Gereja kita. Satu kesempatan, satu komunitas. Saling membagi, sharing. Kami juga melihat. Kami juga mengalami Yesus. Barclay katakan, itulah jemaat yang sungguh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Roh Kudus terus berbicara pada kami dengan firman Tuhan. Dan berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Dan waktu masa-masa penting Tuhan kobarkanlah hati kami. Karena terbuka mata kepada Tuhan Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus hidup melalui firman Tuhan. Melalui doa. Melalui ibadah. Supaya umatmu tetap hidup sama-sama dengan Tuhan Yesus. Maka disebut jemaat adalah tubuh Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari kami dan secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang kesalahan kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang sempurna. Kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.